Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang penempatan organisasi, riset dan audit sumber daya manusia. Saya Bibit Adistianingsih, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Halo-Oleo. Materi ini merupakan sebagai salah satu bagian dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sistem pengangkatan sumber daya manusia. Sistem ini adalah merupakan suatu prosedur dan metode dalam penerimaan, pengangkatan dan promosi sumber daya manusia yang dilakukan oleh pejabat berwenang dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan berbagai pertimbangan. Sistem pengangkatan sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem patronage yang merupakan sistem pengangkatan sumber daya manusia oleh pejabat berwenang berdasarkan pertimbangan subjektif antara yang mengangkat dan yang diangkat. Patronage system ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu spoil system dan nepotism system. Spoil system merupakan sistem kepartaian di mana sistem pengangkatan tenaga kerja dengan pertimbangan non-politik. Kemudian yang kedua adalah merit system. Merit system adalah sistem pengangkatan tenaga kerja berdasarkan bakat, kecakapan, dan prestasi kerja sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pada sistem ini, ada aturan main berupa undang-undang maupun peraturan yang harus menjadi pedoman bersama dalam pengangkatan pegawai. Orientasi sumber daya manusia merupakan kegiatan memperkenalkan pegawai baru dengan pegawai lama atau manajemen secara menyeluruh sesuai hierarki. Proses mengetahui secara menyeluruh lingkup perusahaan, kebijakan perusahaan yang harus ditaati pegawai. Orientasi sumber daya manusia ini bertujuan mengenalkan pegawai baru dalam ruang lingkup perusahaan dan kegiatannya, memberi informasi penting tentang peraturan, kebijakan dan ketentuan perusahaan, menghindari kemungkinan timbulnya kekacauan yang dihadapi pegawai baru atas tugas yang akan diembannya, kemudian menghemat waktu, tenaga dan biaya dengan memberikan pengenalan awal menyeluruh atas semua kegiatan perusahaan. Kemudian memberikan kesempatan kepada pegawai baru untuk menanyakan kesulitan tentang tugas dan pekerjaan mereka, memberi pengertian kepada pegawai baru bahwa mereka adalah salah satu aset perusahaan penting, dan yang terakhir adalah menanamkan pengertian dan keyakinan agar pegawai baru merasa seperti di rumah sendiri dan tertanam rasa memiliki sehingga dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan baik dan penuh loyalitas. Hal-hal yang perlu diperkenalkan dalam orientasi ada dua macam, yaitu hal umum perusahaan dan hal khusus pekerjaan. Hal umum perusahaan merupakan berkenaan dengan sejarah perusahaan, struktur organisasi, produk dan pemasaran, proses produksi, dan kondisi perusahaan. Sedangkan hal khusus pekerjaan itu berupa deskripsi pekerjaan, tempat dan kondisi kerja, peralatan kerja, sistem upah dan jaminan sosial, program kesehatan dan keselamatan kerja, program pelayanan, teman, bawahan atau atasan dalam bekerja nanti, jam kerja dan hak cuti, serta fasilitas kantor. Beralih pada materi riset dan audit sumber daya manusia. Audit merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga dalam suatu perusahaan independen yang bertujuan mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan tersebut dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Identifikasi audit dibagi menjadi manajemen audit, performance atau operational audit, dan financial audit.
Manajemen audit atau policy audit yaitu penilaian yang dilaksanakan sistematis dan independen, berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan manajemen dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang ditetapkan, serta pencapaian sosial objektif. Performa audit atau operational audit, yaitu audit kinerja, merupakan kegiatan penilaian sistematis yang dilaksanakan objektif dan independen, berorientasi untuk masa depan atas semua kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan, terutama dalam bidang sumber daya manusia. Yang terakhir adalah financial audit atau audit keuangan. Financial audit mempunyai orientasi yang bertujuan menguji atau menilai secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan atau administrasi untuk memberi perlindungan keamanan aset dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang ditetapkan. Audit memiliki ruang lingkup. Yang pertama adalah pengujian dan evaluasi. Kedua, tingkat kepercayaan dan integritas informasi. Yang selanjutnya, ditaatinya kebijakan, rencana, prosedur, ketentuan, dan peraturan yang berlaku. Perlindungan atas harta perusahaan, penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir, pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan tujuan dari audit sumber daya manusia adalah untuk menilai efektivitas dari sumber daya manusia tersebut, mengenali aspek yang dapat diperbaiki, mempelajari aspek tersebut secara mendalam, dan untuk menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan saya untuk materi penempatan organisasi, riset, dan audit sumber daya manusia pada siang hari ini. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Akhir kata, saya menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.